Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi dan Bunda NH. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah semangat, jauh bertambah bangkit lagi, dan insya Allah sampai pulih sembuh total. Amin, Allahumma amin. Saya doakan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan banyak sensasi pada hari ini, mudah-mudahan teman-teman jauh lebih tambah baik lagi, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah bangkit lagi, dan insya Allah sampai benar-benar sembuh total. Amin, Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Nah, baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi, yaitu di channel YouTube-nya yaitu Kang Sunandi. Baik teman-teman, kita ini hanya ingin membahas tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder sebetulnya teman-teman. Nah, yang kita bahas itu adalah anxiety-nya sama disordernya kan gitu ya. Apa sih anxiety? Anxiety itu bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Inggris yaitu dikatakan cemas. Nah, kalau disorder itu berarti berantakan. Aduh, pokoknya kacau lah. Berarti kan cemasnya itu memang berantakan dan gangguan kecemasan. Nah, bahasa sekarang itu gangguan kecemasan. Nah, gitu. Teman-teman. Baik teman-teman, jangan skip nih teman-teman ya. Biar teman-teman itu biar tahu apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, apa itu disorder gitu teman-teman. Nah, kami dan saya akan bahas. Sekali lagi di sini teman-teman, saya juga bukan ahli. Saya bukan dokter, saya bukan juga ahli pengobatan ataupun ahli herbal, bukan ya. Betul. Kami di sini diceritakan itu menceritakan berdasarkan pengalaman saya. Yang sekarang saya sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Nah, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe terlebih dahulu gitu ya. Yang belum bergabung nih gitu kan ya. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh lebih bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, yaitu dikatakan saya juga itu motivasi untuk saya agar terus saya memberikan video-video saya untuk seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, ada berita lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mempunyai pasangan, istri ataupun suami gitu kan ya, bukan selingkuhan ya. Jadi pasangan ya gitu kan. Pendamping ya. pendamping. Nah, ada juga channel YouTube-nya itu Bunda NH, itu istri saya gitu teman-teman. Jadi barangkali istri yang kurang memahami, suami yang kurang memahami, silahkan tinggal buka tuh channel YouTube-nya Bunda NH gitu. Ya. Kebetulan video ini saya nggak akan edit nih ya, karena kita ada acara real ya. Jadi kalau salah-salah kata mohon maaf nih teman-teman. Maaf teman-teman. Nah gitu. Baik teman-teman, kita langsung bahas aja, langsung ke tema aja. Tapi sebelum kita bahas teman-teman, jangan lupa biar cerdas nih teman-teman. Ngopi dulu. Mantap nih teman-teman. Ayo pokoknya teman-teman. Ngopi. Ngopi dulu deh. Ngopi. Apa itu, Rok? Nah, gini teman-teman ya. Jadi begini, kita bebas lah bahasanya ya. Ntar itu bahasa apa, kita ini aja ya, santai ya, Betawi ya. boleh lah, boleh. Ngobrol santai teman-teman ya, bareng. Jadi begini, langsung nanti. ini pengalaman saya. Jadi ini istri saya tuh dia ngurus dulu saya. Betul. Otomatis kan kita sebelum kita punya anxiety kan dulu gua begini. Betul. Sebetulnya biasa-biasa aja sebetulnya. Dulu saya juga nih nggak ngerti. Ini kita bahasa Betawi aja deh ya, biar lebih enak lah ya. Apa aja deh, Bang. Jadi begini, gua ini sebelum kena anxiety itu gua nggak paham itu apa tuh anxiety itu apa. Terus psikosomatis itu apa ya. Bahkan bini gua nih nggak paham. Punya awam banget nggak paham. Kita nggak paham. Cuman ya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan anxiety itu datang. Ada beberapa faktor. Satu yang pertama memang gejalanya punya satu yang broken home juga ada tuh. Ya, ada, bisa. Punya masa lalu kan. Ada yang terus ada yang masa lalunya begini. Lagi kecil ditekan nih. Betul. Semua ditungtut kita tuh untuk pinter untuk jadi orang. Pinter untuk jadi orang kan begitu kan. Pressure banget itu. Pressure sama orang tua kita. Padahal orang tua kita itu pengennya anaknya pinter jadi orang gitu kan ya, bisa sesuai keinginan. Betul, tapi secara anaknya kita kadang-kadang nggak nerima. Betul. Sehingga frontal begitu besarnya berontak, itu langsung menjadi depresi teman-teman. Itu ada yang ke situ. Ada cerita di situ ya. Ada juga yang dikatakan ceritanya mau nikah nggak jadi tuh. Nah, iya itu ya. Karena gagal itu teman-teman. Ada tuh yang seperti itu. Nah, kebetulan saya itu tidak seperti itu teman-teman. Saya itu pada waktu itu teman-teman ya, ini kira-kira ini cerita nggak ya yang sebenarnya? Boleh cerita dari awal ya. Sebetulnya saya nggak sakit, nggak apa, biasa aja teman-teman, biasa gitu kan.
Cuman pada waktu itu teman-teman ini lagi ngumpul sama teman-teman ya. Rame-rame ya. Kita lagi ada suatu pembangunan lah ya. Ada yang sesuatu yang mau dibangun sama kita. Kita lagi ngebangun gubuk apa ataupun istana kecil-kecilan lah ya pada waktu itu ya. Terus kita bangun. Nah, saya kan ikut kerja nih, teman-teman ikut kerja kan itu kerja. Istri nggak ada nih, istri lagi di luar kota nih. Masih di luar kota masih di luar kota. Jadi kita sama teman-teman nih sama teman-teman sama saudara kumpul semua tuh. Iya. Nah, karena posisi jam habis zuhur kan siang ya, panas kita kan habis kerja bantuin tuh yang namanya lagi ngebangun kan saya bantuin sebisa-bisanya ya. Entah itu bawa adukan dan sebagainya. Nah, kebetulan pada waktu itu kita lagi ngedak ya. Lagi ngedak atas itu ya kan rumah itu kita lagi ngedak nih. Nah, teman-teman pada ngumpul nih di tengah-tengah itu teman-teman ya. Itu lagi break ya saat itu ya? Iya, lagi break banget gitu. Nah, di tengah-tengah itu saya nggak sebutin mereknya apa ya gitu ya teman-teman ya. Gue nggak ngerti gitu. Pas gue lihat, gue pikir ya itu air biasa gitu kan. Cairan ya? Cairan biasa gitu ya. Saya bilang ngomong cairan ya, saya bilang cairan. Cairan ya. Karena gue haus teman-teman ya, karena gue haus. Jadi gue minum tuh teman-teman. Gue minum. Nah si teman-teman itu dia diem aja tuh. Gue minum tuh dikira tuh gue bercanda. Padahal bener gue minum teman-teman. Setelah diminum dan itu air bahasanya saya sebut air pengeras lah ya. Air pengeras pada waktu itu. Waduh ini salah banget nih bilang. Nah, berarti itu tidak sadar ya? Tidak sadar, nggak sadar begitu ketika kok airnya beda. Emang nggak ada rasanya teman-teman. Sama dengan air putih biasa, cuman di mulut, di hidung lu kerasa kayak keng gitu tuh kan kayak ini apa nih lah? Ada aroma itu ya, dan itu nggak dibuang bun, nggak dibuang. Gue telan tuh, telan lah gitu kan. Tapi selesai telan tuh baru bilang tuh. Waduh. Orang-orang tuh baru bilang katanya, Kang itu air ini gitu-gitu. Aduh, cairan yang berbahaya ya ternyata ya. Aduh, ini apa nih? Gimana nih? Aduh, saya bilang gitu. Saya diem tuh, belum ada reaksi. Nah, beberapa menit kemudian itu ada reaksi, kok nggak enak gitu ya. Langsung karena ada paniknya. Gitu. Nah, itu langsung di situ teman-teman ya. Ada panik ya. Di situ saya gue kena apa? Panik attack. Panik attack. Nah, jadi pertama nggak langsung ke anxiety tuh. Ya, belum ada. Itu langsung ke panik attack dulu. Panik attack. Waduh, ini gua kenapa nih? Itu beda rasanya. Ketika ada panik attack itu, terus ada salah satu teman bawa kelapa. Pakai ini aja kelapa buat menetralkan. Itu teman-teman 5 kelapa itu. Waduh. 5 kelapa banyak ya teman-teman ya, 5 coba 5 butir kelapa. 5 kelapa. Nah, saya minum pengalaman pertama nih, Bang. Nah, setelah udah beres maka tapi masih serseran. Nah, itu tujuannya apa? Minum air kelapa itu? Untuk menetralkan katanya gitu kan. Nah, karena pikir kita itu gini. Nah, saya pribadi gitu ya. Ketika pikiran saya pada waktu itu ini kan buat pengeras ya. Ini kalau jangan-jangan susah keras semua. Gimana keras ini begini. Wah, disitulah pada waktu itu saya langsung nggak lama dibawa ke puskesmas gitu. Ini belum tahu nih. Saya belum tahu teman-teman ada kabar seperti ini. Nah, ketika ini kan lagi di Cirebon nih, ya kita lagi pada waktu itu lagi di Cilacap ya kan. Betul. Nah, ini lagi di Cirebon. Saya telepon nih. Memang sama-sama kita keluar kota. Dia punya kesibukan sendiri, kita punya kesibukan sendiri nih. Iya teman-teman. Nah terus gua nggak bisa nggak pakai HP lu, udah nggak masa bodoh gitu kan. Nah pikir gua kan pada waktu itu gua mau mati nih. Gue mau mati nih. Dia telepon, gimana Kang? Gua telepon bini lu ya, telepon aja dah kata gitu kan ya. Iya, ada yang nelfon saya teman-teman. Nah, pada waktu telepon ya kan. Betul, ada yang ngabarin saya. Nah, itu kondisinya memang teman-teman ya. Itu pastinya nggak karuan ini Kang Sunandi ya. Aduh, pokoknya nggak bingung. Nah, habis itu telepon, dicek sama dokter. Dicek. Ya ampun. Sampai dibawa ke rumah sakit dan sebagainya pada waktu itu. Dites kan. Ini belum udah nggak usah kesini, pikir gue ini yang sakit biasa aja gitu kan ya. Iya, terus teman-teman. Ada kabar baik. Ini apa namanya, nggak apa-apa nih, baik aja nggak apa. Hanya dikasih obat pada waktu itu, obat lambung ya itu ya. Yang biru itu kayak apa tuh ya. Ranitidin. Ya kalau nggak salah ya ranitidin itu. Kasih ranitidin. Obat lambung gitu kan, gue bingung ya kan. Iya. Gue minum air itu yang dikatakan cairan yang berbahaya teman-teman. Tapi kok gue dikasih lambung. Kasihnya obat lambung. Udah beres nih tuh. Udah nggak biasa. Gue bilang gini, gue tunggulah nanti malam. Kalau malam selamat, berarti gue selamat semuanya. Selamanya selamatnya. Nah terus akhirnya malam ketemu pagi lagi kan, selamat. Udah beres tuh. Seminggu kemudian itu berasa lagi teman-teman. Nah waktu kita ngeliat itu berasa lagi. Nah baru tuh gue tersidur telepon bini gue cepat lu kesini. Jemput kan gitu kan. Jemput. Langsung dikabarin saya. Terjadi panik attack. Ketika ser-seran lagi, les-lesan lagi tuh awal-awal pertama itu les-lesan dan ser-seran itu.
Nah, ini hanya bercerita pengalaman saya, teman-teman. Nah, setelah Awal itu terkena ini teman-teman. kita pada waktu itu masuk ke klinik ya, yang terdekat situ teman-teman ya. Karena penanganan pertama ya saat pertama, itu. walaupun terdekat tapi mahal. Klinik mahal itu. Gila, masa klinik harganya kayak sama rumah sakit. Iya, coba. Kita nggak sebutin lah. Nah, di situ akhirnya 4 hari ya. Kurang lebih 4 hari itu di tahap pertama ya. Itu macam-macam tuh rasanya tuh. Wah, itu. Macam-macam, tapi dokternya bilang ini kurang istirahat aja. Kecapean katanya gitu ya. Kurang istirahat aja. Masa sih saya bilang gitu kan? Itu yang aneh. Aneh nih teman-teman. Dah beres. Baru 1 hari keluar daripada klinik. Tadi. Terus kita acara kan? Betul, acara dulu. Pulang acara, nah, malamnya masuk lagi teman-teman. Ke klinik yang sama. Nggak ada jeda yang lama ya, langsung dibawa lagi coba. Ah, gila. Nah, beres dari situ 3 hari apa 4 hari tuh? Sekitar 3 harian. 3 harian ya. Pulang kan kita? Enggak, kita langsung dirujuk. Bukan ngerujuk sih, ngerujuk sendiri kan? Oh iya. Karena merasa nih nggak ada perubahan. Karena di situ nggak ada perubahan kan, langsung kita di rumah sakit ya lumayan besar juga sih, terbesar lah ya. Nah, di situ kita dirawat sampai 3 apa 6 hari lah. Iya, kurang lebih segitu. Nah, pertama itu rumah sakit. Oke, singkat saja teman-teman. Jadi saya ini bolak-balik rumah sakit itu kurang lebihnya 27 kali. Ya, seminggu 2 kali ya. Seminggu bisa 2 kali teman-teman. Duit 1 tas itu habis. Jadi lumayan buat beli Jupiter MX yang baru tuh. Itu dia. Atau kita bisa buat healing ke Bali ya. Iya, itu udah bisa-habisan kita deh. Kita bisa ke Samarinda, ke Batam, kita rencana itu ada Bali itu yang dituju sebenarnya Lombok. Balongan Indramayu maksudnya. Bali Balongan Indramayu. Nah, jadi begitu teman-temannya. Ternyata teman-teman itu semuanya permainan daripada anxiety kita ya. Betul. Pola pikir kita. Saya baru tahu, baru hafal. Nah, ingat nggak saat itu ya? Saat itu kan mendiagnosa sendiri tuh. Pada saat sensasinya itu banyak yang berdatangan teman-teman ya. Pada waktu itu saya bilang ke bini begini, jangan-jangan gue terkena leukemia gitu kan? Karena gue punya trauma. Gue punya sahabat yang dikatakan dia sehat-sehat aja gimana gitu. Oh, gue trauma. Waduh, jangan-jangan begitu, jangan-jangan gitu. Setiap dokter periksa itu gue takut gue. Bahkan jangankan gue nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah disuntik. Itu dia teman-teman, yang namanya sakit ini ya nggak pernah. Ada sih sakit tapi hanya ringan ya, batuk pilek, terus kecapean itu aja sih. Nggak ada, gue sehat. Dari dulu juga saya suka olahraga, enak gitu loh, seneng. Saya tuh seneng gitu kan. Ini kenapa kok jadi begini? Nah itu bahasanya begini. Anxiety itu yaitu pola pikir cemas ya kan. Cemasnya itu gangguan kecemasan. Jadi anxiety itu adalah salah satu cemas. Nah, ada disorder yaitu berantakan. Jadi cemas yang berantakan. Iya, jadi cemas yang berlebihan yang enggak karuan. Jadi suka mendiagnosa diri sendiri ya gitu kan. Itu belum masuk ke psikosomatisnya. Ada psikosomatis ataupun psikosomatik gitu kan, ataupun hipokondriasis. Nah, itu ada berkaitannya tuh teman-teman. Jadi saya belum hafal, setelah kesiniin baru saya hafal, dijelasin ada sahabat saya. Dokter terbaik tuh ya, sahabat saya, sahabat deket banget itu. Bahkan beliau tuh menyampaikannya ke saya juga. Udah melalui saya dulu teman-teman ya, karena bingung menyampaikan terkena anxiety psikosomatis disorder itu ya. Karena harus dirujuk ke psikiater pada waktu itu. Betul teman-teman. Cuman sahabat saya itu dokter itu sangat is the best banget itu, hebat. Itu benar-benar luar biasa. Saya doain dok, Anda mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Saya doain. Terima kasih. Ini dokter sangat luar biasa itu deket banget sama saya itu dokter. Iya itu. Masya Allah. Dan saya punya konsultasinya juga enak gitu. 3 dokter yang saya kenal itu di Cirebon, satu ada itu sama udah kayak saudara sendiri ya. Itu perempuan di sini. Itu ada laki-laki yang sahabat saya yang bener-bener dia dokter dia udah punya rumah sakit sendiri kan ya, pribadi lagi kan ya. Dan dia makanya makanya saya bisa bicara seperti ini, saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Saya pun bicara pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya dan dari dokter pun juga. Iya, ngalamin. Ini gitu. Benar teman-teman. Makanya orang yang terkena anxiety psikosomatis disorder, maaf teman-teman ya, obat herbal ataupun apalah yang lainnya itu ya, terapi itu nggak bisa, nggak ada obatnya. Obatnya dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri teman-teman. Dari diri kita sendiri, bukan dari obat itu hanya gini nih. Contohnya gini teman-teman ya, kita ini punya masalah. Nah, dokter maaf ya, kalau obat itu hanya membantu gejala doang. Betul. Ya kan, gejala doang. Meredakan saja teman-teman. Bukan masalahnya lah. Kalau gejalanya diobatin, kalau masalahnya belum kelar, belum diselesaikan nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Itu orang anxiety begitu. Jadi
pokok permasalahannya itu ya masalahnya diselesaikan. Kalau masalahnya udah selesai nih teman-teman ya, itu gejala nggak ada. Kayak sensasi itu nggak ada. Iya. Itu nggak ada sensasi dah. Nggak perlu minum obat. Betul. Nanti, ya kan? Nih. Ini ya. Cingire. Teman-teman, kalau mau tahu ini, itu Kang Sunan itu nggak bisa minum obat. Nah, iya. Jujur minum saya obat itu harus pakai pisang. Kenapa saya itu nggak mau minum obat, apalagi herbal? Saya jamu apalagi bengek, nggak mau kalau minum jamu, baunya kayak gitu ya. Nah, apalagi minum obat, itu kapsul yang kecil aja nih. Kadang-kadang gua suka berantem sama bini nih. Udah bayar ke psikiater mahal-mahal loh, sekali konsultasi 3,5 juta sampai 7 juta pernah ya. Belum nebus obatnya juga. Nggak mau minum. Ini kenapa nih obatnya satunya mahal nih? Gini. Lah habis gua nggak mau, bukannya nggak mau. Wah, jangan tergantung pakai obat. Dalilnya begitu, jangan tergantung pakai obat. Padahal gua nggak bisa nelennya. Saya mencoba nelen satu obat itu kan ya. Terus pisangnya satu arit. Satu arit isi berapa tuh? Banyak banget. Iya, pisangnya banyak 5 kon aja. Pisangnya habis, minum aku habis, obatnya sampai lumer, nggak ketelan. Nggak tahu nih leher kenapa nih. Itu paling susah. Di situ. Jadi intinya teman-teman ya, obat itu bukan solusi. Bukan. Obat itu bukan apa? Bukan menyelesaikan masalah, teman-teman. Tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya meredakan gejalanya saja. Jadi itu yang harus diselesaikan ya masalahnya dari situ. Gitu. Dan ada dokter terhebat ya. Itu yang bilang kemarin itu kan itu sangat luar biasa. Nggak saya sebutin. Dia bilang, "Dok, kalau saya kan sekarang saya di YouTube tuh berbagi pengalaman. Sampaikan saja. Karena memang anxiety itu memang nggak ada obatnya kecuali obatnya dari diri kita sendiri. Gitu. Teman-teman. Karena ini permainan pikiran. Betul. Nah, ini nih dari sini nih semuanya. Anxiety itu ya teman-teman, kita nggak mungkin bisa lepas dari anxiety, dan semua manusia itu punya anxiety. Punya cemas, punya mental. Kadarnya gitu aja mungkin ya itu yang berbeda. Karena mereka itu nggak punya disorder gitu teman. Kalau kita kan punya disorder nih, yang berantakan, yang kacau banget gitu kan ya. Nah ini bahasanya begini nih, bisa disorder. Contoh begini teman-teman ya. Cemas. Jadi kok keliengan kenapa ya? Nah, orang yang punya anxiety, jangan-jangan otak gua ada apa-apanya nih. Kan begitu teman-teman ya kan? Udah parno duluan. Gua kan sering bilang begini ya. Jangan-jangan gua nih dadanya suka sakit ya. Jangan-jangan jantung kali gitu. Wah, jangan ini bego nih sampai di ronsen di apa ya? EKG berkali setiap IGD masuk EKG masih terus dipakai EKG ya. Iya, di EKG setiap masuk IGD itu pasti di EKG terus. Gitu. Kadang-kadang saya nyalain dokternya. Jangan dokternya kurang bagus ya. Kita kurang gimana nih, kita dulu setas banyak nih sampai habisnya. Masa normal-normal aja gitu kan. Sampai bilang ke dokternya, dokter nggak tahu siapa yang saya rasakan. Iya tuh. Bahkan beberapa dokter itu bilang ke kita ya, udah dirujuk aja. Betul. Ke psikiater. Teman-teman. Sana drop itu. Iya, kita kaget kenapa. Jadi dari awalnya lambung ya, terus anxiety akhirnya ke psikiater teman-teman. Nah itu di luar hubungannya apa nih? Lambung ya, terus gejalanya banyak banget. Betul, sensasinya banyak banget. Tapi kok dirujuk ke psikiater? Hubungannya apa? Kita bertanya-tanya ke dokter. Wah gila apa ya gimana gitu kan? Aneh kan gitu kan? Ternyata 3 kali tuh. Aduh, yang ada teman-temannya kalau ingat sekarang itu lucu banget. Gila, saya bilang itu. Ternyata orang begitu. Jadi anxiety itu memang pola pikir kita. Jadi jangan sampai kita ini selalu jadi pikirannya itu buruk, overthinking teman-teman. Ya, jangan sampai jadi overthinking lah. Istilahnya udah kita cuek, bener-bener double. Betul. Nah, gini loh teman-teman. Yang perlu saya jelaskan biar Anda paham semuanya teman-teman. Jadi gini. Contoh gini ya. Saya bilang ke istri, ini anxiety ya, anxiety. Jadi kenapa kita banyak sensasi? Padahal itu nggak jadi masalah karena ini permainan pikiran saja. Betul. Gini, saya tanya, kita sebelum pergi dari rumah dikunci nggak tuh? Ya dikunci kan? Nah, dikunci. Kan kepikiran tuh. Kadang kepikiran ya. Tuh kan? Aduh, dikunci apa enggak ya? Bener kan? Nah, itu kan benar, teman-teman. Itu orang-orang anxiety. Tapi kalau gua nggak nanya nih, ya enggak, biasa-biasa aja kan gitu. Nah, ketika ada orang nanya, lu pergi ke sini, lu rumah dikunci apa enggak? Langsung mikir. Coba handphone ketinggalan enggak? Kan mikir tuh. Padahal ada biasa-biasa kan ya. Paniknya gimana kan? Itu orang-orang anxiety begitu. Jadi bahasanya begini nih teman-teman. Jadi saya sih memberikan motivasi begini. Jadi apapun diri lo, ya kan? Betul. Apapun kita nih, mau bagaimanapun bahasa sensasi terima dulu. Terima. Kita nggak bisa menolak sensasi, nggak bisa teman-teman. Entah itu keliengan,
Ya walaupun sababnya memang faktornya ada daripada psikosomatis atau daripada disordernya. Disordernya itu walaupun ada teman-teman, itu ada penyebab dan faktornya gitu. Jadi memang dikatakan ada semuanya ada sababnya ketika sensasi itu muncul gitu kan ya. Begitupun sama ketika NC itu tuh, ada sensasi muncul pasti ada sababnya. Kenapa? Karena terlalu cemasnya itu karena dari psikosomatisnya itu ataupun psikosomatisnya itu yang bisa menyebabkan banyak sensasi, bukan dari NCT-nya, dari psikosomatisnya. Karena itu satu paket biasanya, anxiety, psikosomatis, disorder, dan ditambahi panic attack ataupun serangan cemas. Itu sepaket biasanya. Ya memang pada awalnya gangguan asam lambung, GERD sebetulnya gitu kan ya. Tapi banyak juga yang punya GERD, asam lambung gitu, bahkan sampai akut ya. Dia ya biasa-biasa aja karena dia nggak punya anxiety. Nah kalau kita asam lambungnya biasa aja, mahnya biasa-biasa aja, normal gitu kan ya. Hanya gangguan biasa aja, umum gitu. Tapi kenapa kok lama banget gitu kan? Itu sampai ada yang bertahun-tahun teman-teman ya, yang karena kita di kolom komentar mempunyai anxiety. Selepas dari anxiety memproses teman-teman, nggak bisa langsung bim salah bim ada kadabra, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang bertahap, step by step gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang merasakan sama dengan saya, ini buat awal-awal lah ya, ini hanya pengalaman ya, awal-awal pengalaman. Jadi karena kita hari ini nggak ngonten, kita video real ya teman-teman. Teman-teman. Kalau memang video-video saya membantu, maka share aja nggak apa-apa gitu ya. Jangan lupa juga nih di channelnya Bunda NH nih, istri saya, yaitu di situ bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang terkena anxiety di saat kita sebagai pendamping nih, bagaimana untuk mensupportnya gitu kan ya, memberikan edukasi yang baik, memberikan motivasi yang baik, gitu. Jadi support system dari keluarga itu sangat penting sekali teman-teman untuk mempercepat proses kesembuhan. Betul. Nah, kita kembali ke anxiety lagi tuh. Ayo. Jadi begini teman-teman, kalau kita fokus nih teman, anxiety itu fokus ke sensasi. Jadi begini, kenapa saya bilang kuen double gaire gitu ya. Masa bodoh cekin aja, kenapa? Memang harus double obatnya. Ini saya begitu double. Contoh begini. Coba Anda, teman-teman dimanapun teman-teman berada, apapun agamanya, apapun sukunya, kalian adalah saudara-saudara saya. Saya pengen kalian itu sembuh, sehat total ya Bun ya. Begini, coba kalau Anda fokus ke mata ataupun ke mulut, ataupun enggak ke mata sama ke hidung. Fokus biasanya. Ke mata ke hidung, coba fokusnya kemana? Mata berkedip, hidung bernapas. Coba fokus satu aja di antara napas kita nih. Coba kita gini nah, gitu ya. Fokus aja, kan nggak enak. Iya. Kayak sesak gitu kan ya? Kayak agak sesak aja gitu ya. Nah terus kalau kita mata kita berkedip, gitu kedip, kan nggak enak banget loh. Iya terus gitu. Oke lah, saya 2 detik sekali, 1 2 kedip, 1 2 kedip, atau 5 detik 1 2 3 4 5 kedip, 1 2 3 4 5 kedip, nggak enak teman-teman. Nggak enak. Nah begitu pun sama kalau kita punya sensasi, fokus sama sensasinya. Iya. Yang semakin ada lama, lu fokus sama sensasi ini aja. Begini kenapa ini begini, begini nanti gua jangan-jangan mau mati nih, jangan-jangan begini terus fokus, makin banyak sensasinya. Jadi intinya muncul lagi, cuekin sensasinya. Masa bodoh, dablegin. Masa bodoh. Jadi biarin sensasi kita terima, tapi cuekin masa bodoh gitu. Iya, ini sama, jangan fokus ke sensasi. Kita fokusnya memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, teman-teman. Aku sehat ya, aku kuat, aku semangat, aku bahagia. Itu penting itu. Nah di situ kan untuk orang-orang yang untuk pejuang awal-awal pejuang anxiety, psikosomatis disorder, kenapa kita lama nggak bisa sembuh? Karena kita masih diam di lingkaran siluman, Bu. Iya, diam di lingkaran siluman, sehingga kita kan belum paham. Yang pertama lebih penting lagi. Apa itu? Nggak boleh searching. Nah itu googling atau pokoknya nggak boleh searching. Apapun nggak boleh scrolling tentang ini gue perasaan ini gue bisa lama gara-gara begitu tuh. Korban searching nih. Searching. Jadi begitu teman-teman, intinya ya untuk teman-teman ini belajar masa bodoh. Jangan fokus ke satu titik dekatan sensasi. Memang orang anxiety itu ya, orang anxiety psikosomatis disorder teman-teman yang ditakutkan hanya 2. Saya pribadi pengalaman, pertama saya takut M. Ya. Itu. Kalau gue mati, nanti anak-anak bagaimana? Iya. Gue tulang punggung nih. Iya. Gitu ya. Begini. Macam-macam nih. Kalau gue begini mati bagaimana? Intinya kita belum siap teman-teman. Dan bukan berarti kita kurang iman. Gitu kan. Memang semuanya bisa terjadi. Bahkan ada ulama besar pun ya yang terkena seperti ini, ada 1 tahun dia di kursi roda. Tapi ya kena anxiety-nya. Tapi sekarang udah sembuh total. Udah awal lagi ya, gitu kan ya. Alhamdulillah. Nah, terus juga
orang-orang NCT itu satu takut kedua takut penyakit berat. Nah, itu selalu fokusnya ke situ. Selalu dihantu seperti itu. Makanya kenapa kalau kita setiap bangun tidur tuh deg-degan, perasaan jantung tidak berdebar, nyaman. nggak nyaman gitu ya. Kita lagi sholat subuh aja nih berasanya kayak gitu kan kayak ditonjok-tonjok. Bahkan sampai pernah lagi sholat subuh itu panik attack keluar tuh karena gara-gara ya kan betul, soalnya berdebar berdebarnya kencang banget. Sampai nggak pakai kunut ya gitu lupa sampai kunut ya. Kita langsung bersiap-siap lagi langsung begitu selesai tuh udah nggak pakai doa lagi ya Allah rumah sakit. Dan anehnya kita nggak bawa supir, bawa sendiri. Bawa sendiri loh, ini bisa loh. Jaraknya lumayan jauh loh, teman-teman. Hampir 1 jam ya. Kurang lebih itu 40 menit lah kurang lebih. 40 menit. Kok tapi orang panik, jantung berdebar ya, gua takut mati kok bisa. Gitu kan. Akhirnya apa teman-teman ya, nyampe IGD ya, itu sensasinya hilang. Nyampe IGD, mau diperiksa apa nih? Kita bingung. Apa nih? Tadi gua di rumah berasa banget ya. Oh gimana periksa kok nggak lama ya kita? Sampai ada teman-teman ya, ini ingat nggak? Pas kita udah di depan rumah sakit teman-teman ya, itu yang ada masuk enggak ya? Masuk enggak? Gimana mau masuk? Sensasi udah hilang. Kalau gue nggak masuk penasaran. Betul. Orang anestesi begitu. Jadi itu kita lucu sendiri ya. Itu akhirnya tertawa sendiri dan ingat ya teman-teman, IGD itu bagi yang punya NCT itu adalah tempat ternyaman. Nyaman banget IGD itu udah. Baru ketemu dokternya udah plak udah sembuh. Sembuh. Bapak sakit apa? Ini dok nggak ada apa-apa, kok baik-baik aja, situasinya bagus. Itu dia teman-teman yang masih belum bisa dikelola dengan baik adalah pola pikirnya teman-teman ya. Saat itu pokoknya kacau balau deh. Benteng Takeshinya itu udah runtuh. Jempol udah mentalnya jadi mental gadungan, mental kalengan udah pokoknya mental bocing teman-teman. Padahal untuk sekarang untuk menghadapi asam lambung, GERD, NCT, psikosomatik disorder tanpa obat celewel. Ternyata baru disadarinya sekarang teman-teman dengan cara-cara sederhana ya, itu akhirnya bisa sembuh total dengan sembuhnya secara alami teman-teman. Betul. Jadi intinya untuk para pejuang asam lambung, GERD, NCT, psikosomatik disorder, kalian itu saya yakin pasti sembuh. Dan kalian itu pasti bisa. Hayo bang. Hanya sekarang mending ada YouTube ya. Banyak mentor ya. Ada gitu. Motivator. Ada banyak motivator, dikatakan ada dikasih kemudahan dan sebagainya. Kita mau dulu ya enggak gitu ya, gimana? Kita nggak kepikiran ke situ loh teman-teman ya. Karena saya nggak takut juga searching nih, karena hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Karena kalau kita nggak searching penasaran, giliran searching tidak sesuai apa yang kita malah nakutin. Lah, kita mati kutunya di situ, teman-teman. Sehingga kita itu, saya nih pribadi, teman-teman, jangankan ke jauh-jauh ya, teman-teman, saya agak berani pergi ke kamar mandi aja nih. Nah, nih bini gue nih, gue ngerti tuh bini gue nih. Aduh, pengen ketawa teman-teman kalau udah kamar mandi. Bun, jangan kemana-mana. Tungguin. Pintu nggak dikunci, teman-teman ya. Saya harus di depan pintu aja. Jangan mandi gue. Mandi ini bisa 2 minggu sekali. Gue takut air kayak kucing kali ya. Takut mandi teman-teman. Aduh. Takut mandi. Kalau di sore hari itu ya sensasinya. Horor banget. Horor teman-teman. Udah pokoknya jam 4 nih udah selesai horor banget ya. Udah siap-siap tuh ya yang ada. Makanya malam nggak bisa tidur, kita pernahnya 2 malam nggak tidur. 2 hari 2 malam nggak tidur teman-teman. Sampai bawa ke rumah sakit ke Cirebon pada waktu itu. Itu. Dikasih obat tidur sekali 2 kali 3 kali nggak tidur, dokternya bingung. Kenapa? Gua nggak tahu, gue bilang gitu. Kenapa nggak bisa tidur gitu kan? Akhirnya ya tadi ya diagnosanya sama anxiety psikosomatik disorder. Pokoknya intinya pada saya sakit itu saya nggak mau rumah sakit ecek-ecek. Biarin saya pokoknya orang yang terkena anxiety itu berapapun ya obatnya ya kan. Mau 35 juta, 50 juta nggak apa-apa. Yang penting gue sembuh. Kan begitu targetnya kan. Ya jujur gue udah habis banyak. Sampai tahu nggak teman-teman ya, mungkin nih ada juga ya yang sering komentar atau nonton YouTube-nya Kang Sunandi itu sampai ada kepikiran mau diruqyah ya teman-teman ya. Tukang ruqyah kok diruqyah? Kan aneh, gue gengsi banget ya.
Gue bisa ngerukiah orang, tapi gue kepengen dirukiah. Oh, gimana ceritanya ini? Iya, kadang kita ya pikirannya tuh udah jangan-jangan gitu kan, yang ada jangan-jangan selalu aja gitu. Iya, teman-teman. Jadi gue nih pikirannya pada waktu itu kacau teman-teman. Makanya saya pengen bikin konten begini tuh pengen membantu kalian semuanya, agar teman-teman nggak usah berlarut-larut seperti kita nih, seperti buat kita, gua gitu kan. 2 tahun, 1 tahun. Nah, terus ada yang nanya begini. Apa tuh? Kang, katanya, gimana ya lu selama jadi selama lu sakit ketika punya anxiety, hubungan lu sebuah istri gimana? Diam ya. Gua tuh tanya puasa, bini gua nggak, lu sana lu pergi lu. Maksudnya lu pindah kamar lu. Gua nggak mau, boro-boro pengen kayak gitu. Ya kita boro-boro tuh yang ada teman-teman ya. Bisa ranjang gua. Lebih pilih kamar yang nggak pakai AC. Ya, dia ini orangnya pengennya pakai AC terus. Pakai AC loh. Duluan kita nih emang kita siang malam pakai AC ya. Iya. Gitu. Nah, bisa lagi sakit gua nggak mau. Nggak bisa dia tidur. Kalau pergi sana, saya nggak mau pakai AC. Jangankan AC, pas angin aja. Tuh langsung sendawa terus gitu. Iya, betul teman-teman. Jadi itulah pengalaman-pengalaman kami. Jadi intinya teman-teman nih, ketika anxiety itu datang, jadi nggak usah berpikir yang macam-macam. Betul teman-teman. Abaikan, belajar. Jangan fokus ke satu titik teman-teman. Masa bodoh. Jangan fokus kepada sensasi, biarin sensasi terima dulu. Kita nggak karena ini permainan pikiran. Betul. Apapun sensasinya, kalian itu aman, nggak jadi masalah. Kalian sendiri yang bisa mengendalikan. Betul. Saya hanya sebagai motivator ya untuk membantu bahwasanya sesuai dengan pengalaman saya bahwa itu tidak berbahaya sama sekali. Ingat, tidak berbahaya. Teman-teman. Tidak mematikan, nggak ada asam lambung mematikan. Ini apa namanya, anxiety nggak ada, apalagi anxiety psychosomatic disorder lah, preketek. Nah, enteng gue cilewil-wil. Teman-teman cilewil gampang gitu mah. Jadi bahasanya ini memang tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Hanya mengganggu saja itu saja. Jadi tidak nyaman. Iya. Nih saksinya bini gua sendiri nih. Ya, teman-teman deh luar biasa pokoknya deh, ya. Kemarin itu, aduh. Biasa saya keluar kota di tempat sendiri. Sekarang temenin gitu kan, dulu kan begitu karena sekarang bini gua kan di bahasanya udahlah nggak usah ada kegiatan lagi, udah temenin gua pada waktu itu. Sampai sekarang akhirnya kan. Ini ya Pak, teman-teman, minum air putih hangat itu diperbanyak ya. Iya. Nah dulu ya, itu kan hampir jarang banget minum air putih. Ya, saya emang nggak suka air putih pada waktu itu kan ya. Nasi nggak suka, air putih nggak suka. Semenjak ada bagusnya juga sih. Betul. Jadi sebenarnya gini loh teman-teman, ini penting lagi nih gue nih. Orang itu ya teman-teman nih, kalian kita itu bersyukur orang yang sudah terkena anxiety psychosomatic disorder. Bersyukur kenapa? Itulah cara Allah, cara Tuhan untuk mengingatkan kita sehingga kita lebih baik lagi tuh. Betul. Ya dari pola hidup, pola pikir gitu kan ya. Terus cara bicara yang tadinya sembarangan, bergaul sembarangan, sekarang kita udah mulai hati-hati lagi gitu kan. Jadi ada bersyukur kenapa? Karena orang lain belum tentu kuat kayak kita. Betul. Karena orang punya anxiety itu kalau maaf ya, gini Bun, saya punya luka nih, sakit ya. Ya obatnya betadine. Iya. Ataupun obat merah. Iya. Udah kita bikin ini. Gitu. Batuk obatnya ini. Kalau anxiety apa obatnya? Nggak ada, kecuali dari diri kita sendiri. Itu. Nah, gitu teman-teman. Yang penting ini saya, yang penting yakin ya, sabar dan semangat. Tuh kuncinya. Tuh. Tapi perlu juga punya bini yang ngerti atau punya suami yang ngerti ya. Betul. Jangan sampai ada juga yang bercerai ya, yang pisah cuman gara-gara kadang-kadang nggak mengerti, nggak menerima karena salah paham gini. Karena kita nih yang orang punya anxiety itu dianggapnya lebay kan. Ini juga awal-awal begitu nih, lebay katanya, lebay lah. Gua nih lu nggak tahu sampai gua nyobain bini. Suatu ketika lu ini doa saya dulu begitu ya. Suatu ketika lu bakal ngerasain apa yang gua rasain lu gitu kan ya. Tuh, dia sampai gua ngucap begitu pada waktu jengkel gitu kan. Kenapa? Ya karena awal-awal begitu karena nggak ngerti terus lama berjalannya waktu akhirnya dia mengerti tuh. Iya, saya selalu mengingatkan, ayo lawan gitu kan. Ayo cemasnya dibuang, ayo jangan mendiagnosa sendiri. Pokoknya saya terus-terusan ngingetin teman-teman. Nah, di situ jadi alhamdulillah sih semuanya udah terlewati ya Bun ya. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa berbuat baik kepada teman-teman. Mudah-mudahan video kita itu ada video-video kita itu bisa menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh tambah sehat. Apalagi sampai sembuh total. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya yakin teman-teman ya. Kita doakan dari sini. Nah, terus ada kenapa saya suruh bikin konten di Bunda NH itu untuk para pendamping karena ya, teman-teman karena orang yang nggak mengerti dengan mempunyai anxiety itu yang punya rumah tangga itu bisa berantakan kalau nggak sabar-sabar banget gitu kan. Makanya
untuk para pendamping, tonton tuh di channelnya Bunda NH. Bunda NH. Biar mengerti dan memahami apa itu NCT ketika kita mempunyai Betul. suami ataupun istri kan begitu kan ya. Tapi, Jangan lupa subscribe. Subscribe teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, para pejuang penderita gangguan asam lambung NCT psikosomatis itu jangan merasa sendirian berjuang ya. Betul. Kalau misalkan support system dari keluarga itu tidak didapatkan, nah kalian bisa dapetin dari teman-temannya atau keluarga terdekat lainnya atau sesama sesama apa namanya survivor ya, penyintas ya. Jangan bercerita kepada orang yang belum memahami. Betul teman-teman. Karena bahaya. Bahaya nakut-nakutin nanti. Gue pernah ceritakan begitu ya. Betul. Gue sakit ini ya, lu jangan-jangan jantung lu. Nah. Karena ini juga meninggal gara-gara jantung nih gini. Gila, gue pulang ke rumah nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Waduh ini gue kenapa? Lu kata bini, kenapa gini-gini? Waduh, jangan nih jantung kok gini-gini periksa. Itu gara-gara jangan bercerita kepada orang yang tidak friend ya, pada teman ataupun pada orang yang belum pernah mengalami anxiety. Betul. Jangan karena tanggapannya percuma. Betul. Karena itu pasti tidak akan sesuai. Iya. Dan itu bahaya buat orang yang mempunyai anxiety. Betul teman-teman. Bahayanya bukan bahaya seperti apa, bahayanya yang bisa ada nanti malah memperparah ya, proses kesembuhannya itu lama teman-teman, menghambat nanti ya. Jadi berceritalah pada orang yang sudah pengalaman. Betul. Yang bisa mengadem-ademkan ya gitu kan. Pada yang ini memahami. Bini kan pernah ngomong kayak gini, itu nggak apa-apa, itu ototnya doang. Nah itu udah adem tuh. Iya, memang itulah peran penting dan tugas seorang pendamping ya teman-teman gitu. ya. Jangan membuat khawatir pasangan kita teman-teman ya. Gitu. Oke, Itu teman-teman, mudah-mudahan ini video kita manfaat nih ya. Amin. Gitu ya. Kalau memang manfaat video-video saya. Jadi teman-teman yang untuk mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, ataupun hipokondriasis ataupun panic attack-nya, enggak usah khawatir. Tenang aja. Cilil-cilil apapun. Cilil-cilil. Gue nggak apa-apa. Pokoknya insya Allah lah. Teman-teman ini bisa jauh lebih baik, sembuh lagi insya Allah. Dan kalian pasti sehat kok. Pasti sehat. Tonton terus, dipantang terus channel saya sama Bunda NH. Insya Allah mudah-mudahan ini ada jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah baik, tambah semangat, tambah bangkit lagi, dan jangan lupa bahagia. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini pengalaman saya teman-teman ya, karena ada yang request. Oke. Kita isinya seperti kita podcast bareng. Baik, al insanun makhluk khata wa nisan. Saya manusia biasa, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya nih kami berdua nih juga. Mohon maaf. Jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanun makhluk khata wa nisan. Saya manusia biasa, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Jadi mudah-mudahan video saya jadi manfaat. Kalau ada manfaat bisa di-share. Silakan share ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Jadi gitu aja teman-teman. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.